Dari sini aja ya. Oke, jalan. Sip, mantap. Ini siapa nih? Ini kan masih sampel kan? Iya, masih contoh. Oke. Tar dulu. Ini kok susah ya ininya tombol setnya. Bentar. Aku ngide dulu. Bentar ya. 610, 612, 1111. Andi, tes suara, Di. Tes. Oke, masuk. Nah, oke, udah siap. Oke. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tebak siapa aku? Hansen. Ayo ketik. Oh, sebel banget. Oke, terima kasih. Yang pakai komputer enak. Perolehan poin sementara oleh Cielsa 1. Tunggu, Yos. Sapa dulu, kayaknya ada yang masuk, Yos. Oh, ada yang masuk. Siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Siapa? Wah, kok nggak ada? Ada, Nggak masih ada ya? sama. Oke. Sorry. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita tebak. Kan udah ketahuan ya, Hansen ya. Cie. Ini waktu fotonya diambil waktu kita main bowling. Yoi. Ini kapan ya? 2018 kali. Pas pertama ya. Tahun kemarin deh kayaknya, masih tahun kemarin. Masa? Ya, Tahun kemarin kan ada si Angel segala anak UBM. Oh, benar. Yang sebelumnya? Yang paling pertama main bowling. Yang si Ges datang terakhir. Iya. Berarti 2018 kali. Yus. Oke, kita lanjut ya. Tebak siapa. Gini. Biar adil, aku kasih waktu 3 detik. Kalau misalkan di waktunya habis, kalian baru boleh ketik. Oke? Kamu yang hitung ya. Iya, aku yang hitung. Biar adil. Jadi tidak ada diskriminasi antara pengguna laptop dan handphone. Oke, kita mulai. Tebak siapa aku. Hitungan ketiga. Jempol siap. Silakan ketik di hitungan 1, 2, 3. Waduh. Oh, yang 3 baru kirim. Atau ketik? Ya, emang 3 baru kirim, Bu. Bener. Ovi. Selamat, Ovi. Perolehan poin sementara, Cielsa 1, Ovi 1. Oke? Menyebalkan. Nah, Sisri. Ini waktu itu. Aku lupa kapan ini. Pokoknya yang penting Popoy ada di dalam grup ya. Oke? Siap. Ini ada 1 orang. Hitungan ketiga, salah. Tebak siapa aku. 1, 2, 3. Ya. Oh. Apa itu grab? Salah tuh typo. Typo nggak berlaku. Ada 1. Mohon maaf nih. Namanya kan nama sendiri nih. Grab. Oke. Ini Cepetan. Astaga. Oke, Cielsa memimpin dengan poin 1, jadi total 2. Oke, siap? Tebak siapa aku. Oh, ada 3 orang sekarang. Tebak siapa kami. Oh my God. Ya ampun. Jadi sekarang 1 orang 1 poin. Maksudnya setiap orang yang berhasil ditebak itu poinnya 1 ya. Jadi sekarang bisa dapat 3. Jadi yang belum dapat poin sampai sekarang bisa nyusul. Oke? Tebak siapa kami. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silahkan ketik.
Oke. Nah, kita jawabnya sesuai urutan sesuai urutan jawabnya ya. Pertama, Kak Sony. Kak Sony berhasil menjawab Yudi. Oke. Kemudian Chelsea, Yudi dan Fras. Karena Yudi sudah berhasil dijawab Kak Sony, jadi Chelsea cuma dapat 1 poin. Nah, dan Ovi dapat 1 poin lagi karena berhasil menjawab Pos Samudra. Oke, ini dia. Ini diambil waktu aku lupa sih kapan. Pokoknya waktu itu pernah kita foto bareng. Gue ada Pras dan lain-lain. Oke, ini masih ada 3 orang apa 4 orang 5 orang gitu. Astaga. Jadi Kohandi, Kalusi, dan Grand bisa nyusul. Tiba-tiba bisa ngebalap gitu. Oke, siap? Jempolnya siap? 1, 2, 3, tebak siapa kami? Tangan gua pegel nih. Sony. Sabar. Oke, gak apa-apa deh. 1, 2, 3, silakan ngetik. Lisda. Ayo. Lisdanya udah kalah. Udah. It's oke, terima kasih sudah ditutup. Nah, kita baca dari urutan pengirimnya seperti biasa. Kak Sony berhasil menjawab Sony, jadi dapat 1 poin. Chelsea berhasil jawab Ovi, jadi dapat 1 poin. Kak Sony berhasil jawab Lisda 1 poin. Dan si Elsa berhasil dapat Desi 1 poin. Des udah give up ya, Des? Desi kemana Desi? Aku ada. Aku susah ngetik pakai handphone. Jadi ya udahlah, gimana dong? Udah nggak dihukum. Oh iya, mohon maaf. Tapi ya kebetulan itu hanya kebetulan saja. Pada pakai laptop jadi lebih gampang. Oke, kita cek perolehan poin sementara ya. Chelsea total 5. Ovi 2. Sony 3. Kohandi 0. Kalusi 0. Kalusi 0. Grand 0. Oke. Jadi pemenangnya adalah salah. Masih ada lagi ternyata. Masih ada lagi. Aku lupa. Maaf. Masih ada ternyata. Ini ada 5 orang. 5 orang apa 6 orang, aku lupa. Jadi peluang kalian bisa lebih gede lagi. Kalau misalkan ngebalap di satu ini, ya selamat, Anda menang. Siap? Fokus. 1, 2, 3. Ntar dulu ya. Tebak dulu, ntar aku hitung 3 detik, baru kirim atau baru kirim. Oke? Sip. Siap. Silakan tebak. Ada 6 orang. 3, 2, 1. Silahkan kirim. Simbol kan? Simbol. Bu, galak amat, Bu. Des lo ngapain, Des? Diembat semua, Bu. Des. Sebel, tipe. Bisa ngetik cepet. Ya. Sepertinya kita memiliki pemenangnya ya. Sudah diembat semua sama Chelsea ternyata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang bener. Nah, Lista. Asing. Lista belum. Oh iya, belum ada yang jawab Lista tuh. Ya udah, aku ketik. Kezia. Terserah. Tuh Sony udah 0. Nah, oke, nggak apa-apa. Berarti ada Grace, Mines, Pepe, Lista, Chelsea, dan Kosaro. Nah, deng. Ini diambil waktu kita youth camping, retret, nah itu dia. Nah, itu ada yang lain dan beberapa teman-teman kita. Oke. Selamat. Pemenang game malam ini adalah Chelsea. Mendapatkan Oppo 20.000. Asik. Nah, untuk Kohandi, Kalusi, dan Grand, silahkan unmute mikrofon kalian. Tugas sekalian sederhana. Karena mendapat poin 0, poin terendah, kalian harus mendapat hukuman. Tugas kalian adalah silahkan baca... Loh, aku nggak dihukum ya?
Oh iya, Kak Desi juga. Terima kasih sudah mengingatkan. Jawab. Aduh. Udah sadar diri. Bagus, Oke. bagus, Des, bagus. Silakan baca tulisan ini dengan cepat sebanyak 3 kali. Oke? Kita akan main tongue twister. Nih satu orang apa mereka langsung bertiga? Satu orang. Kita mulai dari Kak Desi dulu ya. Jadi gimana Oke. gimana tadi? Silakan baca kalimat ini sebanyak 3 kali dengan cepat. Waduh. Oke? Bersuara. Tubuhku tak butuh kutuku. Sekarang nih. Ya, sekarang. Berapa kali? 1 kali aja kan? Dua Tiga. kali deh, 2 kali. Oke. Kutuku butuh tubuhku tapi tubuhku tak butuh kutuku. Kutuku butuh tubuhku tapi tubuhku tak butuh kutuku. Luar biasa. Sekali coba. Keren. Lanjut. Grand yang mau kalah, Grand. Oke, ayo silakan. Oke. Apaan ini sama? Sama, apa Pak? 2 kali. Oh, oke. Sekarang nih ya. Ya, sekarang. Kutuku butuh tubuhku, tapi tubuhku tak butuh kutuku. Kutuku Iya. butuh. Ada Belibet. Tidak boleh. Harus sampai benar. Ada. Ayo. Kutuku butuh tubuhku, tapi tubuhku tak butuh kutuku. Kutuku butuh tubuhku, tapi tubuhku tak butuh kutuku. Oke. Emang. Ada. Lanjut. Kohandi. Keren. Siap, Kohandi? Sama ya. Oke, siap. Mulai. Kutuku butuh tubuhku, tapi tubuhku tak butuh kutuku. Kutuku butuh tubuhku, tapi tubuhku tak butuh kutuku. Belum. Ayo lagi. Ya. Aduh. Ayo. Kutuku butuh tubuhku, tapi tubuhku tak butuh kutuku. Kutuku butuh tubuhku, tapi tubuhku tak butuh kutuku. Oke. Terakhir Pamungkas. Kalusi. Ayo. Butuh tubuhku tapi tubuhku tak butuh kutuku. Kutuku butuh tubuhku tapi tubuhku tak butuh kutuku. Ulang. Kutuku butuh tubuhku tapi tubuhku tak butuh kutuku. Tubuhku tak butuh kutuku. Oke, selamat. Oke, terima kasih. Itu saja game dari saya. Oke. Aduh, pegel nih. Kutuk. Tapi ada yang lupa, Ovi. Tubruk. Ovi bisa. Ovi dapat 2 kan poin. tadi, dapat nilai berapa? Oh, Asalnya mau coba. Kutuku butuh Belum, tubuhku, tapi tubuhku tak butuh kutuku. Oke, kita lanjut sharingnya. Apa masih mau main kutuku dulu? Nah, kutunya udah butuh tubuhnya, selesai. Oke, kita masuk ke sharing. Nah, yang kemarin Siapa ya? ada yang kenal nggak? Bro Anugrah Saron. Siapa itu? Kalau Siapa ya? nggak ada yang kenal, kapan-kapan kita undang dia untuk khotbah di gereja kita. Dia itu pembicara loh, bagus pembicaranya. Kapan kita undang dia di youth gereja kita ya? Boleh. Boleh Boleh lah. ya? Boleh, kita bayar pakai ini aja, ayam geprek sebelah tidak gampang dia mah. Udah ngelatih, Mas. Oke, kemarin yang dengar firman siapa? Saya Kenapa dengar firman? Oh iya, denger dia mah. Tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Nah, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini, mereka itu bawa apa sih? Mereka bawa apa? Lentera. lampu. Bawa lentera. Dan lentera itu membutuhkan minyak. Nah, kemarin si Bro itu menyampaikan minyak itu adalah simbol pengurapan Roh Kudus.
Nah, kita semua ini adalah lampunya Tuhan, terang-terangnya Tuhan. Nah, kalau misalnya kita tuh lampunya Tuhan, tapi kita nggak punya minyak, itu berarti tandanya kita padam dong, ya kan? Jadi, gimana caranya supaya kita itu tetap terang, keep your lamp burning. Itu ada di Matius 25 ayat 5. Gue minta tolong Ovi bacain Matius 25 ayat 5. Sebentar, Kak, sebentar. Oke. Oke, dapat Pi? Matius 25 ya? Ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Oke, ayat 6 dan 7-nya gue bacain. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, sungsunglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Nah, di sini kemarin membahasnya tentang Jesus is coming soon. Jesus is coming soon itu ada 3 poin kemarin yang dibagiin sama Ko Saron. Poin yang pertama adalah he comes suddenly. He comes suddenly. Di situ dikatakan di ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Nah, Tuhan itu datang tuh tiba-tiba. Kemarin juga di Matius 28 ayat 9 dikatakan di situ tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata salam bagimu. Di Matius 28 ayat 9 ada kata tiba-tiba. Itu yang menandakan Tuhan tuh bisa datang kapan aja dan kita mesti ready. Dan kemarin juga ada di kisah para rasul 2 ayat 2 sama kisah 8 ayat 39. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, poin yang kedua adalah he comes in the midnight hour. Nah, itu ada di Matius 25 ayat yang ke-12 kemarin. Kalau nggak salah, Matius 25 ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Itu salah nggak sih? Bener ya? Sebenarnya sama sih ayat 66 juga, itu juga ayatnya. Ya, karena berjaga-jagalah kamu, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Jadi, kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan itu datang, dan kita juga nggak tahu harinya hari apa, tapi dia tuh datang tiba-tiba, dan dia datangnya tuh tengah malam. Nah, di poin yang ketiga adalah he comes to encounter. He comes to encounter. Jadi ada 3 poin yang di Jesus is coming soon itu. Yang pertama tadi adalah he comes suddenly, yang kedua adalah he comes in the midnight hour, dan yang ketiga adalah he comes to encounter. Jadi poin yang gue dapat kemarin adalah di mana pada saat kita nunggu kedatangan Tuhan Yesus yang secara tiba-tiba dan di tengah malam itu, kita tuh harus mempersiapkan diri kita. Dan poin 2 itu adalah poin yang menurut gue adalah poin yang paling kena. He comes in the midnight hour. Di sini nggak berbicara tentang tengah malamnya, tapi di sini berbicara tentang masa keterpurukan kita. Your darkness moment is usually the time that God is closest to you. Jadi masa titik terendah kita, masa di mana kita ngerasa kayak Tuhan kok diem aja, dan masa di mana kok Tuhan nggak pernah jawab pergumulan kita, tapi di situ sebenarnya Tuhan datang. Jadi he comes in the midnight hour itu bukan berbicara tentang waktu tengah malam, tapi titik terendah dalam hidup kita. Tapi masing-masing dari kita pasti pernah ngalamin yang namanya titik terendah hidup. Kemarin juga Pak Saron sempat cerita tentang gimana waktu dia menghadapin kepergian pastor, itu merupakan satu titik terendahnya dalam hidup Pak Saron gitu kan. Dan maybe you feel God is silent but He's not absent. Kita ngerasa tuh selalu kok Tuhan diem gitu, kok Tuhan nggak punya
action gitu, tapi sebenarnya ya Tuhan tuh datang pada saat titik terendah hidup kita. Dan menurut gue pribadi, titik terendah hidup kita itu yang menentukan iman kita masih tetap teguh atau enggak sama Tuhan gitu. Nah di sini ketika titik rendah hidup kita datang, keep your lamp burning. Nah kita kan hidup dalam titik rendah diri kita nih, ketika masalah datang segala macem, kita nggak boleh biarin lampu itu padam. Gimana caranya to keep your lamp burning? Yang pertama adalah setia kepada Tuhan. Di Amsal 20 ayat 6. Dan yang poin kedua adalah tetap mengasihi Tuhan di segala sesuatu. Nah, poin 1 tadi he comes suddenly, he comes in the midnight hour, he comes to counter. Nah, tapi di sini didukung lagi oleh 2 poin tadi, gimana caranya supaya tetap lampu kita menyala adalah setia kepada Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, mungkin selama kita hidup nih sampai hari ini, masing-masing dari kita pasti punya yang namanya titik terendah dalam hidup kita. Entah itu masalah keluarga, entah itu kita perekonomian kita pernah ditinggal orang yang kita kasihi, seperti Pak Saron. Masing-masing dari kita pasti punya titik terendah dalam hidup kita. Nah, di sini tuh diingatkan lagi, Jesus is coming soon. Ini nggak cuma perihal tentang kita berada dalam titik rendah, tapi mengingatkan kita bahwa Tuhan itu datang tuh bawa damai. Tuhan itu datang bawa kekekalan dalam hidup kita. Gitu. Kemarin itu gue tertarik dengan yang poin 2, He's coming in the midnight hour, di mana titik terendah hidup gue itu di 2017. 2017 itu titik terendah dalam hidup gue. Pernah sih gue kayaknya cerita tuh di sel grup kita yang sebelumnya, di mana waktu itu setahun gue nganggur, nggak punya pekerjaan, terus cari kerjaan sana sini nggak dapet, terus sempet ngojek juga gitu kan, dan dimana gue harus ngerasain itu sendiri. Gue nggak punya teman berbagi, bahkan keluarga atau orang tua gue pun gue nggak berani kasih tahu itu karena gue nggak mau nyusahin mereka gitu. Dan di satu sisi adalah gue gagal juga untuk merit segala macem, terus saya kayak numpuk semua gitu kan, nggak punya kerjaan, nggak punya duit, percintaan kandas, rasanya kayak gini amat gitu ya, suram banget gitu. Tapi ya itu tadi, titik terendah dalam hidup kita itu ya Tuhan itu akan bisa balikan sedemikian rupa gitu loh. Nah, sama mungkin yang saat ini kita alamin gitu, kita nggak bisa ngelihat Tuhan lagi bikin karya apa dalam hidup kita nggak tahu, rasanya kayak abu-abu. Tapi pas nanti kita udah jalanin setia ke depannya, kita tuh baru tahu, oh ini loh maksudnya Tuhan. Ya mungkin sama sampai hari ini juga Ko Saron sempat bilang kemarin, sampai hari ini masih nanya kenapa gitu. Sama mungkin kayak kita juga, kita masih nanya sampai hari ini kenapa hidup gue kok gini banget, kenapa. Tapi ketika kita tetap mengasihi Tuhan, setia sama Tuhan, di depan kita bakal bilang, oh ini tuh maksudnya Tuhan gitu. Kenapa sih dulu kita dibawa sama Tuhan melalui jalan yang itu, ya untuk bawa kita ke kemenangan di hari ini, di hari depan. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang di sini pasti punya titik terendah dalam hidupnya, dan mungkin bisa berbagi sharing sama kita gimana cara kalian menghadapi titik terendah kalian, masalah-masalah yang kalian hadapin di masa sekarang ini ataupun di masa yang sudah lampau. Bisa mungkin sharing biar kita juga tahu, oh ternyata kita juga bisa melakukan hal itu mungkin. Ayo, Pak. Oke. Gue inget tuh satu cerita, waktu Ko Saron mau nikah juga, yang mamahnya Ci Elsa masuk rumah sakit. Itu juga nggak kebayang, tiba-tiba di last minute harusnya kita ada momen bahagia, tapi tiba-tiba jeder Tuhan kasih satu kejutan gitu kan. Itu juga pasti kan kita kaget kan, tapi ya kedepannya kita lihat mamanya makin kesini makin sehat gitu. Kuncinya ya setia sama Tuhan. Tuh. Mungkin apa nih, Sony,
di masa kayak gini. Ini masa titik terendah apa masih ada yang lebih rendah lagi, Son? Kayaknya masih ada sih, cuman belum sampai aja. Janganlah. Jangan dong. Jangan. Waktu dulu ngojek titik terendah nggak, Son? Apa? Waktu dulu zamannya kita bareng-bareng ngojek titik terendah nggak, Son? Oh, itu terendah itu. Tapi menurut saya sih ya istilahnya masih pertolongan Tuhan lah. Enggak, karena ngojek masih bisa, walaupun itu cuman sebenarnya enggak seperti buka usaha lah istilahnya gitu. Itu Tapi at least masih cukup buat makan ya, Son? Iya, istilahnya cukup, meskipun sebenarnya nggak bisa kebeli apa-apa, tapi ya bersyukurlah kemarin itu. Nah, Benar-benar. sebenarnya tahun ini sebenarnya udah mulai mau turun ke bawah lagi sebenarnya. Cuman ya saya sih bersyukurnya karena Tuhan masih nolong ya. Masih bisa mencukupkan lah istilahnya. Usaha kadang kerjaan saya pas awal bulan buka, tahu-tahu bulan Februarinya ada COVID gitu. Itu sesuatu tantangan baru buat saya kalau pas buka usaha seperti itu awal-awalnya gitu. Iya. Tapi Benar. ya nggak apa-apa, dijalanin saja dan kita jangan lupa sama Tuhan aja, karena yakin pasti Tuhan jalan lah istilahnya, nggak sampai Tuhan itu nggak bakal meninggalkan lah. Itu namanya, kalau bagi saya itu Tuhan kasih COVID itu buat memberikan tantangan supaya nanti pas terjadi lagi sesuatu hal yang mungkin lebih buruk dari sini, berarti udah berpengalaman tadinya. Jadi kalau saya pas buka usaha ini udah nggak ada kerjaan, sebenarnya sih kalau bagi saya itu mendingan waktu itu kenapa saya keluar ya gitu ya, kenapa saya gitu dalam pemikiran saya, kalau istilahnya dalam pikiran duniawi saya. Tapi saya ini menghalangi itu supaya saya jangan sampai memikirkan bahwa lebih enakan kerja waktu di pabrik gitu. Tapi karena itu sudah terjadi, udah keluar, ya yang sekarang dijalanin, jangan lagi mikirin yang kemarin-kemarin gitu. Saya hilangin rasa memikirkan hal itu gitu. Jadi saya coba itu pikiran saya itu jangan sampai memikirkan hal-hal yang seperti kenikmatan yang kemarin lah istilahnya. Tapi saya arahin supaya pikiran saya itu bagaimana supaya saya bisa hidup dengan usaha dan tantangan baru gitu. Jadi jangan istilahnya apa ya, tantangan terbaru ini, karena ini nanti juga bisa bikin saya hidup soalnya gitu. Dan satu lagi ya jangan lepas sama Tuhan gitu. Pasti Tuhan nolong gitu. Benar. Saya yakin itu. Karena waktu udah mulai rintis juga kecil-kecil, ya saya bersyukurlah cukup gitu. Meskipun pas corona dateng ya jatuh lagi, kayak kita nggak ada kerjaan. Tapi bagi saya itu tak apalah, ada hikmat kalau di balik itu. Sampai sekarang rencana saya juga tertunda mulai dari bulan Februari, tertunda lagi bulan Mei. Bulan Mei nggak jadi. Tahu-tahu dibahas lagi sama keluarga saya. Ya udah, saya coba deh bulan tahun ini, akhir-akhir tahun, mana tahu pas habis COVID ini bisa jalan gitu. Yang penting tadi itu kuncinya saya nggak sampai lepas dari Tuhan, jangan pakai mengandalkan pikiran lah, karena kalau pakai pikiran sendiri nggak bakal bisa kok gitu, pasti jatuh lagi gitu. Kayak kemarin kejadian saya nyenggol mobil itu sesuatu yang merugikan saya sebenarnya, karena duit saya keluar padahal penghasilan belum ada gitu. Apa istilahnya,
udah keluarin duit besar tapi penghasilannya masih enggak sampai segitu gitu pas hari-hari kayak gitu. Tapi bagi saya yang penting badan saya nggak sampai kenapa-napa karena saya yakin itu bisa pulih kok, bisa kembali duitnya gitu. Saya nggak mikirin, yang penting saya sehat, bisa beraktivitas lagi, duitnya biarin lah hilang gitu. Karena saya tahu itu bukan, mungkin itu bagian orang itu kali, ya udahlah nggak apa-apa. Ya memang menurut saya sih tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang buat supaya kuat lah, mungkin bagi teman-teman yang lain juga, supaya kita kuat gitu, jangan sampai lepas sama Tuhan gitu. Iya, betul. Benar-benar. Itu aja sih yang bisa saya bagikan. Karena memang sih tahun ini saya akan merealisasikan yang tertunda ini. Ya. Amin. Jadi dari hari tadi saya udah urus-urus surat-surat gitu. Jadi saya harap sih bisa jalan, tapi nggak berharap sama manusia, berharap sama Tuhan aja gitu. Sip, keren, Hami, keren. Oke, ada lagi? Dong. Aku ini sih sepakat gitu. Dia itu Allah yang tiba-tiba. Cuman kan tadi dibahasnya adalah dia tiba-tiba datang gitu kan. Sama sih. Jadi maksudnya gini, di tengah-tengah apa yang kita alami sekarang, tiba-tiba Tuhan pasti ada sesuatu gitu. Contohnya misalkan kayak apa yang aku alamin tahun lalu deh. Waktu orang-orang lain lagi pada sibuk cari tempat magang atau sesuatu gitu kan, aku coba daftar beasiswa, tiba-tiba Tuhan izinkan, Tuhan berikan aku beasiswa gitu. Terus di tengah-tengah COVID seperti ini, tiba-tiba Tuhan masih mengizinkan orang tua aku untuk kerja gitu. Jadi puji Tuhannya segala kebutuhan aku bisa dicukupin dari orang tua aku. Nah, jadi maksud aku mau sharingkan di sini adalah dia itu meskipun semua waktu kita di dunia ini sifatnya mendadak gitu, cepat berubah, cepat mudah bergejolak gitulah. Tapi Tuhan pasti tiba-tiba punya rencana yang baik, gitu. Tiba-tiba punya kejutan, tiba-tiba punya suatu hal yang baik banget lah, kayak gitu. Contoh kayak juga ini tadi pagi tiba-tiba proposal aku di approve, proposal skripsi aku. Itu. Padahal baru kumpul 2 hari yang lalu gitu. Jadi ya aku sih bersyukur gitu. Dan aku nggak perlu khawatir juga sebenarnya. Aku jadi nggak ada rasa kekhawatiran, nggak ada rasa sesuatu, aduh gimana nih, besok gue makan apa, besok gue ngapain, atau gimana, tahun depan gue bakal kayak gimana. Enggak sih. Jadi aku serahin semuanya sama Tuhan, dan ya aku tahulah dia punya rencana yang baik buat kita semua yang di sini. Itu aja dari aku. Nice. Oke. Ko Handi, Ovi, Gren, ada mau cerita-cerita? Atau Lucy? Suaranya pada di-mute nih. Ini kok pada di-mute suaranya? Skip dulu, Pak. Skip. Nah. Mana suaranya? Nah, Ko Handi. Aman? Pekerjaan? Aman. Lucy masih kerja di yang pabrik sepatu itu? Besok masuk lagi, Kak. Besok masuk lagi? Ya. Oh, bagus. Puji Tuhan. Ada yang bisa dikerjain.
Ovi, mana nih mukanya? AC doang. Nah. Ovi, gimana, Vi? Kuliah, Vi? Lancar, Vi? Lancar, Kak, puji Tuhan. Lagi ujian apa udah ujian? Udah selesai. Buset. Udah selesai. Tinggal UAS. Udah UAS. Belum, tinggal UAS. Tinggal UAS. Oh, tinggal UAS. Wacana-wacananya Gundar masuk kapan sih? Belum ada kabar sih. Kayaknya semester depan kali. Semester depan berarti tahun depan ya? Iya. Enggak. Loh. Pertengahan pertengahan tahun. Sekarang pertengahan tahun. Sekarang, Bu. Iya. Udah akhir. Oh, mau tanya kalau Masih ada yang mau yang ini yang kayak apa, kayak kuliah gitu, kayak Ovi, Gran. Aku tahu sih bakalan ada banyak tugas ya, mereka akan mengejarkan tugas. Tapi aku yakin juga kalian nggak akan tiap hari gitu. Ya gak sih, ngerjain tugas, baca buku gitu. Kalau misalkan di waktu yang sekarang, apa yang kalian lakukan? Waktu senggang tuh apa yang kalian lakukan? Karena kan di rumah. Seharusnya di rumah ya, kalian nggak boleh keluar nih, masih PSBB. Jadi normal atau ya? Belum siap sebenarnya new normal. Ngapain? Apakah terfikir untuk jualan online, atau terus belajar, atau apa gitu? Ya kayak gitu sih aku paling kok. Kursus Gran. Apa? Ikut kursus. Ikut kursus enggak. Aku sih paling sekarang kayak lebih ngikutin apa seminar online gitu kan. Tapi kadang ada seminar yang berbayar, kadang ya ngakal-ngakalin lah ya supaya bisa gratis. Terus download buku, gitu aja lah paling. Main game. Gitu-gitu aja sih kalau aku. Iya. Kangen sama sekolah, Gren? Sama kuliah? Ya, lumayan sih ya. Aku udah berapa bulan ya? Sekitar 3 bulanan bener-bener nggak keluar rumah. Good. Jadi ya mulai ngerasa bosen juga nih. Iya, hati-hati di luar. Tadi Desi baru kasih kesaksian di pabriknya baru ada yang positif tuh. Karena sekarang tuh kita dan dia OTG. Karena sekarang tuh kita penambahannya udah 900.000, tapi udah biasa aja. Awal-awal penambahannya 200-300 sudah heboh orang. Ini karena sekarang atas nama bosen, udah biasa, jadi ya biasa aja gitu. Padahal itu bahaya banget gitu. Sangat-sangat bahaya. Jadi hati-hati, masih tetap hati-hati. Kita juga gereja buka dengan hati-hati dan perencanaan yang total. Betul. Ada ini, sebentar sekalian sharing aja, terus sebenarnya langsung ke Handi ya, Han. Kemarin tuh MD Clean jalan lagi sendiri soalnya. Terus entah kenapa ada 3 orang lagi nyamperin orangku. Berantem lah intinya, mau dibegal dia. 3 lawan 1. Nah, 3 lawan 1-nya sih nggak apa-apa, Pak, katanya. Salah satunya ngeluarin cerurit, Pak. Itu yang bahaya. Jadi dia udah mau ngarah kepala, leher saya tahan. Jadi kena. Tapi saya di situ langsung teriak.
dan orang-orang akhirnya pada datang. Dia digebukin abis lah dia, dan orangku selamat gitu walaupun dia pingsan. Yang aku mau bilang di sini, keadaan ekonomi memang benar-benar akan mencekam. Kalau lihat di berita juga resesi dunia tuh akan datang. Nah, nggak ada lain tempat yang kita berharap tuh hanya pada Tuhan. Dan satu pekerjaan yang nggak akan pernah luntur, yaitu pekerjaan di ladangnya Tuhan. Itu nggak akan pernah luntur dengan cara apapun. Ada satu orang yang waktu itu kemarin WhatsApp gua, wah gua udah nggak tahan nih, gua udah totally bosen. Lu kenapa? Kasih gua kerjaan. Kerjaan apa? Pelayanan. Wah, oke. Pelayanan tapi bukan hanya pelayanan untuk tampil. Enggak, gua ngerti pelayanan yang di itu, tapi touch sama jiwa-jiwa, touch sama orang gitu. Kita udah nggak pernah lagi kunjungan, kita udah nggak pernah lagi ketemu sama kita juga susah ini ketemunya cuma ngeliat layar gitu. Tapi oh ya Tuhan terima kasih, berarti tetap ada orang-orang yang merindukan hal-hal seperti itu gitu. Nah itu yang harus kita jaga, itu keep your lamp burning tuh di situ gitu. Kita nggak tawar. Bukan nama Tuhan Yesus aja, tapi love God, love people. Nah love people-nya itu kadang-kadang kita suka lupa. Itu di situ. Oke, thank you gitu aja. Silakan Handi. Lain sebelum itu ada request doa. Nanti doanya aku shuffle ya. Oke. Aku bagi dari sekarang ya. Iya. Oke, tolong doain buat bangsa dan negara nanti agar Indonesia ini juga bisa apalagi di pandeminya bisa juga hilang, terus juga sekalian buat Tangsel juga dan kota-kota yang kita tinggali juga biar kita bisa selalu aman di situ. Terus nanti Grand tolong doain untuk ibadah dan komsel kita walaupun online tapi kita terus bisa tetap semangat dan bisa terus ngikutinnya. Nanti juga Lucy tolong doain buat Kak Elsa yang saat ini sedang mengandung biar sampai nanti hari H-nya juga bisa terus sehat dan tidak ada halangan. Tentang Elsa nanti ini ya, kalian harus ke Bogor ya. Oh, gitu. Ya, prediksinya awal November, akhir Oktober harus ke Bogor loh, karena kita pasti 99% di Bogor. PSBB udah tutup. Makan nggak, Bang? Hah? Makan. Nggak PSBB lagi ya? Kan nggak boleh kumpul-kumpul. Pastinya akan dibatasi, tapi datang Makan-makan. lah. Iya. Paling Sentul. seruput kopi ya. Seruput. Ada deket IKEA itu Sentul, ada IKEA, ada apa? Ion Mall. Aduh. Ada ini juga. Ya udah, ngadainnya pas November aja ya. Ada Giant. Yoi, kita Kalian ulang tahunnya Desi itu mah. Iya, sekalian nebengin ulang ini teh tahun. kode. Hemat. Oke, lanjut Handi. Ada lagi nggak yang mau ditambahin pokok doanya? Itu yang di pabriknya Desi ada positif biar nggak menyebar. Biar nggak beranak cucu virusnya. Ada lagi? Sudah. Noni gimana? Oke, kalau Oh iya, sekalian doain Noni. Noni itu udah interview 1, 2, 3, udah interview yang ketiga. Kayaknya mau interview yang keempat nih. Oh, banyak ya? Belum nanya lagi sih. Wah, prosesnya panjang Noni itu. Ya semoga aja sih dia bisa diterima. Terus di kantornya yang lama itu ijazahnya ditahan. Jadi biar bosnya meluluh hatinya untuk ngeluarin ijazahnya Noni. Oke, buat Noni sama tempat kerjanya Kak Desi ya? Oke, kita bakal naikin satu penyembahan yang lagunya agak lawas ya.
Sorry, ini juga masukan nih, Handi. Kita semua mute. Yang nyanyi hanya Handi aja sama Lucy. Jadi kita nggak balap-balapan, itu lebih enak. Tapi kita juga nyanyi, ngedukung kamu. Gitu. Oke? Ya, kamu pimpin, benar-benar pimpin, kita mute semua. Kita nyanyi kok. Coba mungkin Desi aja nggak nyanyi. Jangan tidur, Kak Desi. Jangan tidur, dinyanyiin orang. Baru nanti penyembahan, baru kita unmute lagi. Kita angkat penyembahannya bukan dengan barang fana ya. Tahu lagunya? Oke, tahu. tahu. Kita bangsa Dopulan tahu lah ya. Oh, beres. Oke, kita mau mulai penyembahan kita. Kita mau siapin hati kita mulai angkat penyembahan kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Jadilah padaku seperti. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kau Allah yang hebat. Allah yang besar Kau Tuhan. Kau Allah
yang besar, ajaib dan mulia nama-Mu. Oh, haleluya. Yesus. Ya Bapak, terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami ya Bapak. Engkau masih memberikan kami waktu ya Tuhan untuk berkumpul di sini ya Tuhan, untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan dengan sehat ya Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan yang terus jagai kami lagi ya Tuhan, terus berikan kami kesehatan ya Tuhan, tutup kendaramu selalu ya Tuhan, agar kami ya Tuhan bisa terhindar ya Tuhan dari segala sakit penyakit ya Tuhan, dari segala virus apapun ya Tuhan, agar kami ya Tuhan bisa terus menjalani hari-hari kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak atas waktu yang Kau berikan kepada kami ya Bapak. Dan sebentar juga ya Tuhan, kami akan menaikkan ya Tuhan setiap doa-doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang lawat kami ya Tuhan, Engkau yang jawab ya Tuhan, doa kami ya Tuhan tepat pada waktunya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Yang pertama saya minta Ovi untuk mendoakan bangsa dan negara kita agar bangsa negara kita juga bisa terus maju, terus juga bisa dijagai, agar pandemi juga bisa cepat berakhir, dan juga setiap kota-kota yang tinggali juga untuk Tangerang dan Bogor juga bisa terus dijagai, agar kita juga bisa terus sehat. Saya minta Ovi doakan untuk ini. Handi, Ovi-nya nggak ada. Sinyalnya jelek kayaknya. Kita mendoakan untuk bangsa dan negara kita ya. Ya Bapak, kami membawa ya Tuhan bangsa dan negara kita, Indonesia ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang terus lawat negara kami ya Tuhan. Ya Yesus. Serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ya Tuhan, tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau lawat Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang berdoa, Engkau yang punya kuasa Tuhan. Bangsa kami Tuhan, tangan-Mu. jagai, Hikmat ya Tuhan di balik setiap pandemi ini ya Tuhan, dan kami Amin. berakhir ya Tuhan. Hikmat kebijaksanaan Tuhan Yesus, Kami berakhir ya Tuhan. Tuhan memimpin bangsa kami agar setiap keputusan yang diambil Tuhan depannya Tuhan dan bersama Tuhan Ya Tuhan, dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit ya Tuhan, agar kami Ya Tuhan. terus sehat ya Tuhan, dari bisa terus ya Tuhan terjaga ya Tuhan, agar kami juga berdoa untuk pandemi ini ya Tuhan, agar pandemi ini Tuhan bisa cepat berakhir ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan akan ada rencana-Mu ya Tuhan di balik pandemi ini ya Tuhan, agar setelah pandemi ini berakhir juga ya Tuhan, kami bisa lebih yakin lagi ya Tuhan, bisa lebih sungguh-sungguh lagi untuk memuji nama-Mu ya Tuhan, untuk menaikkan nama-Mu ya Tuhan, untuk lebih lagi ya Tuhan, menyebarkan nama-Mu ya Tuhan di setiap penjuru negara ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami jaga terus ya Tuhan negara kami ya Tuhan, kota-kota yang kami tinggali ya Tuhan, agar terus ya Tuhan kami jaga kami Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan untuk negara kami ya Tuhan, untuk kota-kota kami juga ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Saya minta Grand untuk doakan agar kebaktian dan komsel kita juga bisa terus berjalan, walaupun berjalan secara online, tapi kita tetap terus semangat menjalaninya, kita terus juga bisa hadir di kebaktian dan juga di kesan. Dan juga untuk teman-teman kita yang nggak bisa hadir saat ini, agar minggu depan bisa hadir dan terus bertambah lagi. Saya minta Grand doakan untuk ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau beri sehingga kami dapat berkumpul bersama di Komsel ini, saling sharing, saling memberkati satu sama lain. Tuhan, saat ini secara khusus kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan setiap minggu, meskipun via online, karena adanya pandemi COVID-19, Tuhan, tolong Tuhan Yesus tetap berkati pembicara-pembicara dan juga seluruh jemaat MDC supaya tetap bisa mengikuti ibadah, agar mereka tetap mendapatkan suatu berkat dari ibadah tersebut dan mendapatkan firman-Mu, Tuhan. Dan Tuhan juga berdoa secara khusus untuk Komsel
kami khususnya untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, Tuhan, kami berharap dan tolong Tuhan berkati mereka semua yang tidak bisa hadir, apapun keluh susah mereka, Tuhan berkati, dan semoga depan mereka dapat menghadiri komsel ini, dan Tuhan Yesus berkati supaya komsel ini juga semakin besar, dan meskipun ada pandemi COVID-19, kami percaya meskipun via online kami tetap bisa sharing satu sama lain dan semakin memuliakan nama-Mu. Amin. Saya minta Lucy doakan untuk Kak Elsa yang saat ini sedang mengandung juga, agar sampai hari H juga nanti bisa terus dijagai, agar tidak ada halangan, bisa lancar terus. Berkati juga untuk kesehatannya, untuk kosaran juga, agar bisa terus menjaga Kak Elsa dengan baik. Saya minta Lucy doakan untuk ini. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kembali kami bersyukur Tuhan, di mana atas anugerah-Mu yang Kau limpah kepada kami Tuhan, sampai saat ini Tuhan, Kau masih menyertai kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan buat si Elsa, semoga tetap sehat ya Tuhan, semoga nanti pas lahiran Tuhan, Kau memberikan bela-belunya ya Tuhan, semoga tetap sehat dan bayinya juga sehat ya Tuhan. Amin. Begitu juga buat pasangan ya Tuhan, semoga menjadi kepala rumah tangga yang baik Tuhan, untuk anak-anaknya juga istrinya Tuhan, semoga pasangan juga sehat selalu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Amin. Saya minta Josia untuk doakan teman kita Noni yang saat ini juga sedang mencari pekerjaan, agar bisa dibukakan jalan dengan cepat, dan juga untuk ijazahnya yang ditahan juga agar bisa kembali. Saya minta Josia doakan untuk ini. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk teman kami Noni, kami mengucap syukur Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan sediakan kepadanya sampai hari ini. Kau memberkati dia, Kau menyertai dia senantiasa. Kami berdoa Tuhan, jika kalau saat ini Noni sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan memberikan tempat yang terbaik kepada Noni, berikan Noni semangat untuk tidak putus asa, juga untuk kami mengucap syukur Tuhan untuk interviewnya di Oppo yang sudah sampai tahap ini. Kami percaya Tuhan yang menuntun Noni sampai di tahap ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan yang terbaik untuk Noni. Entah apapun keputusannya nanti Tuhan, kami percaya yang terbaik itu sudah ada di tangan Noni ya Tuhan Yesus. Juga Bapak, kami berdoa untuk tempat kerjanya Noni sekarang, biarlah Tuhan Engkau melembutkan hati setiap pemimpin yang ada di sana, supaya sekiranya ijazahnya Noni bisa diberikan kembali kepada Noni, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar kembali ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati juga untuk setiap kesehatannya, apapun yang kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Juga pasaran untuk doakan di tempat kerjanya Kak Desi juga, kalau saat ini ada satu orang yang sedang masuk dalam kategori ODP juga, agar bisa terus Kak Desi dijaga di tempat kerjanya, agar Kak Desi juga terus dilindungi di tempat kerjanya, agar tempat kerjanya juga bisa bersih lagi dari virus-virus itu. Saya minta pasaran doakan untuk ini. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Desi, perlindungan-Mu nyata terhadap dia, terutama di dalam tempat kerjanya. Tuhan, walaupun sudah ada berita satu positif, kami percaya Desi dilewatkan dari hal-hal yang buruk, terutama tentang kesehatan. Kau lindungi Desi pulang pergi, pekerjaan, manapun dia melangkah, Engkau yang selalu hadir. Jagai juga tempat kerja ini supaya tetap steril walaupun ada orang yang positif. Kami percaya Desi dalam tangan-Mu Tuhan, sekeluarganya juga Tuhan Kau jagai, Kau lindungi Tuhan. Jadikan anak ini berbeda daripada teman-teman yang lain di dalam tempat pekerjaannya. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang telah Kau berikan pada kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang terus jaga kami dimanapun kami berada ya Tuhan, di tempat kerja kami ya Tuhan, di lingkungan kami ya Tuhan, di rumah kami ya Tuhan, maupun dimanapun kami berada ya Tuhan, kiranya yang terus jaga kami ya Tuhan, tutup bungkus darah-Mu selalu ya Tuhan, agar kami terus terjaga ya Tuhan, terus diberikan kesehatan, terus tetap semangat ya Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami ini ya Tuhan. Terima kasih juga untuk hari ini ya Tuhan, untuk komsel kami hari ini ya Tuhan, telah berjalan dengan baik ya Tuhan, kiranya ya Tuhan minggu depan ya Tuhan, agar bisa
berjalan dengan baik lagi, dan banyak juga teman-teman kami yang bisa datang lagi ya Tuhan di komsel kami ya Tuhan, agar kami bisa terus bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, untuk Grand ya Tuhan, untuk Josia ya Tuhan, untuk Kak Desi ya Tuhan, untuk Lucy ya Tuhan, untuk Pak Karon, dan untuk Kak Elsa juga. Terima kasih untuk hari ini. Untuk Sony. Terima kasih Bapak untuk setiap terima kasih. Ya Tuhan, mengikuti kesan kami ini ya Tuhan, kiranya ya Tuhan terus berkati kami berlipat kali ganda lagi ya Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap kami apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih juga Bapak ya, kalau sebentar juga kami akan mengakhiri kesan kami ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kayak terus menjaga kami ya Tuhan dalam setiap hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar juga ya Tuhan akan kami melanjutkan aktivitas lainnya ya Tuhan, ataupun istirahat ya Tuhan, kami jaga terus ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, dimanapun apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, kiranya kami kita berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapak atas setiap doa-doa yang kami panjatkan ya Tuhan, kiranya yang kami jawab tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Foto. Ovi hilang beneran dong. Iya, nggak balik lagi. Iya. Foto. Foto. 1, 2. Tar dulu si Grand tuh, saya belum siap. Handi juga belum. Oke. Grand, jangan goyang-goyang, Grand. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Terima kasih. God bless you all. Oke, see you. Bye. Jangan lupa minggu ini yang khotbah Om Andi. Kok Mandi? Bukan Om Chris. Bukannya. Sorry. Iya, minggu ini kita Zoom ya. Bukannya kita gabung. Zoom bareng ya, Gran. Handi, kita Zoom hari Minggu jam berapa, Yos? 13.30 ya? 1:30 apa jam 1 aku lupa. 1:30 lah pokoknya. 1:30 kita kebaktiannya via Zoom. 1:30. 1:30 hari Minggu. Nggak usah macam-macam. Proses kesan kita apa semua? Semua. Bogor, Depok, Tangsel. Sama Jupiter. Sama Bekasi. Ya, zoomnya nanti dikasih tahu di zoomnya. Sip, mantap. Oke. Kita bikin rekor ya zoomnya ya. Rekor apa nih? Rekor kedatangan zoom 200, 300 gitu. Maksimal 100 zoom. Yang Sarah ini bisa 300. Bisa banyak. Oke. Beda. Mantap. See you. Ajak teman-teman. Bye.